Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau mengutus Yesus untuk menolong kami. Berikan kami iman yang teguh akan pertolongan Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kami kakak-kakak Biak Ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Adik-adik, pada hari Minggu ini tema Biak kita adalah percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, salah satu Injil yang akan kita bacakan pada pertemuan Biak kali ini adalah Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43 yang akan adik-adik dengarkan bersama-sama. Setelah itu kita akan melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain bersama dengan Kak Susan. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'"
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Halo adik-adik. Nah, setelah kita melihat cerita Injil kita pada hari ini yang diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Adik-adik, dalam cerita Injil hari ini Yesus dapat menghidupkan kembali anak Yairus dan juga menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan. Mereka percaya kepada Tuhan. Dengan percaya, maka iman kita tersambung pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam kisah ini kita belajar ada satu cara sambungan yang penuh arus kuasa dari Yesus ke kita. Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Maka mintalah hanya kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan menyediakan yang kalian butuhkan pada waktu yang tepat. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ia menghidupkan kembali yang sudah mati. Ia menyegarkan dan menyembuhkan yang sakit. Nah, adik-adik, betapa senangnya kita mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan firman kita pada hari ini, waktunya kita beraktivitas. Nah, bahan-bahan aktivitas yang digunakan: kertas lipat, bolpen, dan gunting. Nah, marilah kita memulainya. Ambil satu kertas lipat. Kalian lipat jadi 2. Seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi jadi 2. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kita gambar. Kita gambar bentuk hati. Seperti ini. Bentuk hati. Nah, setelah kita gambar bentuk hati, kita gunting. Kita gunting yang bawah dan atas ya. Untuk yang pinggir ini, jangan kalian gunting. Seperti ini. Kita gunting. Yang sini jangan digunting ya. Yang pinggir-pinggirnya. Nah, yang sini juga jangan digunting. Kita gunting bawahnya. Nah, jadilah hati. Setelah itu kita buka hatinya. Nah, jadilah hati seperti ini. Nah, setelah jadi hati, bisa kalian tulis nama teman, apa saudara kalian yang mau kalian doakan. Contohnya, khusus Kakak Susan mau nulis Neta, Sinyo, Dea, Tika. Nah, ini nanti bisa kalian doakan teman-teman kalian supaya lebih dekat dengan Tuhan. Untuk biak besar bisa kalian tulis sih di sini. Langsung doa, bisa nulis doa untuk teman kalian. Nah, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, itu tadi adalah aktivitas biak kita dari awal hingga akhir yang sudah adik-adik ikuti pada hari Minggu ini. Adik-adik, tidak terasa perjumpaan kita pada minggu ini sudah berakhir. Akan tetapi adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan biak kita pada minggu ini, kita mohon berkat dulu dari Romo kita. Sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Apa kabar? Romo berharap bahwa adik-adik bersama dengan seluruh keluarga dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Kita bersyukur bersama kakak-kakak pembina, kita masih dapat mengikuti sekolah minggu bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mohon berkat Tuhan, kita mohon berkat Tuhan bagi keluarga kita mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, terutama umat paroki ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga dan juga semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkat dalam.
Semua diberkati